Perkenalkan, nama saya Gita Primsa Bertarigan dengan NIM 22090673. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Jadi, pada mata kuliah Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam ini, kelompok saya mengambil tema yaitu konflik sumber daya alam, analisis sengketa lahan di kawasan Puncak Siosar 2000 di Tanah Karo. Jadi, latar belakang konflik di Puncak 2000 Siosar Kabupaten Karo ini terjadi akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta atau bisa dibilang PT BUK atau PT Bibit Unggul Karo Binte. Konflik ini bermula dari sengketa lahan yang digunakan untuk relokasi masyarakat pasca erupsi Gunung Sinabung dan masuknya pihak swasta yang memanfaatkan hak guna usaha ataupun HGU. Tindih kepemilikan tanah ini yang dimana awalnya itu tanah adat masyarakat Karo itu berbasis sistem tanah kuta yang diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat di desa tersebut. Namun setelah kemerdekaan, sistem ini berbenturan dengan sistem administrasi modern yang memperkenalkan hak guna usaha ataupun HGU. Jadi PT Bibit Unggul Karo Binte ini ataupun PT BUK mendapatkan HGU pada tahun 1997 untuk mengolah tanah yang ada di Siosar tersebut. Sementara masyarakat adat di desa tersebut mengklaim bahwa tanah yang ada di desa tersebut itu adalah tanah mereka yang diwariskan oleh leluhur kepada mereka. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sengketa lahan di Siosar ini, yang pertama itu ada masyarakat adat Karo yang dimana mereka mempertahankan hak atas tanah mereka yang diwariskan oleh leluhur kepada mereka. Yang kedua itu ada PT Bibit Unggul Karo Binte ataupun PT BUK yang dimana perusahaan tersebut yang mengantongi HGU atas 89,5 hektar lahan sejak tahun 1997. Namun sebagian lahan itu diduga dikelola tanpa aktivitas yang produktif, sehingga memicu tuduhan penelantaran lahan oleh masyarakat kepada PT BUK. Yang ketiga itu ada pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui kebijakan relokasi dan pemberian HGU memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian konflik sengketa lahan di Puncak Siosar 2000. Lalu yang terakhir itu ada kelompok Tani Setia Kawan dan LSM, itu mendukung masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah tersebut. Kronologi konflik di Puncak Siosar 2000 ini, awal mula sengketa itu konfliknya itu bermula dari masyarakat mengklaim atas tanah leluhur yang digunakan untuk pembangunan jalan. Setelah pembangunan, tanah tersebut dijual kepada beberapa pihak hingga akhirnya jatuh kepada pihak PT BUK. Yang selanjutnya, protes masyarakat. Pada tahun 2021, kelompok tani melaporkan bahwa PT BUK ini atas dugaan penyerobotan tanah. Mereka juga memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat setempat. Yang selanjutnya itu ada langkah pemerintah, yang dimana Bupati Karo mengeluarkan surat penghentian aktivitas PT BUK di Puncak Siosar hingga ada keputusan hukum tetap. Namun konflik tersebut terus berlangsung karena banyaknya keterlibatan antara pihak. Adapun dampak-dampak yang terjadi pada konflik sengketa lahan di Puncak Siosar 2000 itu, yang pertama ada dampak sosial, yang dimana ketegangan antar warga dan antar komunitas adat yang berbeda mengklaim atas tanah, yang dimana solidaritas masyarakat Karo yang dulunya kuat semakin melemah akibat adanya perbedaan kepentingan. Yang kedua itu ada dampak ekonomi, penurunan hasil pertanian karena lahan yang kurang subur, yang dimana sektor pariwisata yang sebelumnya berkembang di Puncak Siosar 2000 ini menjadi terbengkalai akibat konflik yang terjadi di desa tersebut. Banyak usaha-usaha kecil yang tutup sehingga masyarakat kehilangan pendapatan. Yang selanjutnya itu ada lingkungan. Relokasi dan eksploitasi tanah mengakibatkan erosi, penurunan kualitas tanah, dan pengurangan keanekaragaman hayati di desa tersebut. Pembukaan lahan tanpa perencanaan
mengancam ekosistem lokal. Yang selanjutnya, dampak budaya, yang dimana konflik melemahkan otoritas adat dan praktik budaya terkait pengelolaan tanah. Jadi hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah tradisional juga mengancam keberlangsungan tradisi adat di desa Siosar tersebut. Solusi yang diusulkan, yang pertama itu adanya pengukuran ulang HGU, yang dimana semua pihak termasuk masyarakat adat, pemerintah dan PT BU harus terlibat dalam pengukuran ulang untuk menentukan batas tanah secara jelas. Proses ini harus transparan dan melibatkan ahli geodesi yang independen. Yang kedua itu ada dialog multi pihak, di mana dibutuhkan forum mediasi yang melibatkan masyarakat dan tokoh adat ataupun PT BU tersebut. Berikut video yang dapat saya jelaskan mengenai konflik sengketa lahan di Puncak Siosar 2000. Sekian dan terima kasih.